Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Nabi Muhammad merupakan manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah serta mengajak umat manusia menuju jalan ilahi. Oleh karena itu, perilaku Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang patut kita teladani, termasuk perilaku beliau saat mengambil keputusan untuk kepentingan umatnya. Meski demikian, dalam sejarah Nabi, terdapat suatu kisah di mana para sahabat Rasulullah tidak percaya dengan keputusan beliau, serta menganggap bahwa beliau berlaku tidak adil. Benarkah demikian? Bagaimana detail dari kisah tersebut? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut sahabat ini menuduh Rasulullah tidak adil. Ini balasan Rasul versi dari Magenta Islam. Sahabat Ansar menuduh Rasulullah tidak adil. Peristiwa ini terjadi selepas peristiwa pembebasan Makkah. Pada masa itu, banyak dari pemuka kaum Quraisy di Mekah yang masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Haris bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, serta Suhail bin Amir. Karena merupakan pemuka di kaumnya, Rasulullah SAW memperlakukan mereka sedikit lebih baik dibandingkan kaum lainnya. Perlakuan khusus pun juga didapatkan ketika ikut serta bersama Rasulullah SAW dalam perang Hunain. Kala itu sahabat beriman, Rasulullah memberikan harta rampasan atau ghanimah berupa 100 ekor unta kepada Abu Sufyan beserta anaknya, Muawiyah, serta beberapa kaum Quraisy lainnya yang baru masuk Islam. Hal ini rupanya memicu kecemburuan di pihak kaum Ansar, karena mereka justru tidak mendapat jatah rampasan perang itu. Dikisahkan bahwa ketika itu, kaum Ansar begitu marah sampai-sampai ada sekelompok orang yang menyudutkan Rasulullah SAW ke sebuah pohon dan menuntut pembagian ghanimah berupa unta dan juga kambing. Lalu bagaimanakah reaksi Rasulullah? Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Reaksi Rasulullah. Mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari kaum Ansar, Rasulullah SAW marah seraya berkata, "Hai manusia, demi Allah, seandainya kalian berhak atas hewan ternak sebanyak pohon di Tihamah, aku pasti membagi-bagikannya. Kalian tidak mendapatiku sebagai orang bakhil, pengecut, dan pendusta." Meski demikian, kemarahan kaum Ansar rupanya tidaklah mereda. Bukan hanya itu, bahkan kaum dari Bani Tamim pun ikut menganggap bahwa keputusan yang dibuat Rasulullah SAW dalam membagikan harta ghanimah tidaklah adil. Apa yang awalnya hanya berupa ketidakpuasan, lantas berkembang menjadi sebuah keributan yang semakin lama semakin membesar. Melihat adanya potensi perpecahan, seorang pemuka kaum Ansar bernama Sa'ad bin Ubadah pun datang dan mengadukan hal ini kepada baginda Rasulullah. Rasulullah pun lantas mengumpulkan seluruh kaum Ansar serta mereka yang tidak senang dengan keputusan beliau. Balasan Rasulullah. Setelah semua orang terkumpul, Rasulullah mencoba memancing mereka semua untuk mengutarakan kekesalannya. Namun rupanya tak seorang pun berani mengungkapkan pendapatnya pada Rasulullah SAW. Karena tak ada yang mau bicara, Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai kaum Ansar, apakah kalian mempermasalahkan secuil dunia yang dengannya aku ingin menundukkan hati salah satu kaum agar mereka masuk Islam, sedangkan aku menyerahkan kalian kepada Islam? Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian ridho bila orang-orang ini pulang membawa kambing dan unta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah ke negeri kalian? Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, jika tidak karena hijrah, aku tidak akan menjadi salah seorang dari kaum Ansar." Setelah itu beliau pun menengadahkan tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, sayangilah kaum Ansar.
anak-anak kaum Ansor dan cucu-cucu kaum Ansor. Mendengar doa dari baginda Nabi, kaum Ansor yang awalnya tidak merasa puas pun langsung menangis bercucuran. Mereka pun lantas berkata sambil terisak bahwa mereka ridho Rasulullah SAW sebagai bagian dari mereka. Alhasil berkat pertemuan tersebut, kaum Ansar yang awalnya merasa gundah pun menjadi tenang. Mereka pulang dengan hati bahagia setelah pembagian ghanimah selesai dilakukan. Hikmah yang dapat diambil. Sahabat beriman, ada kalanya manusia melihat baik buruknya suatu hal hanya berdasarkan harta benda semata, seperti halnya yang terjadi kepada kaum Ansar dalam kisah yang sudah diceritakan tadi. Bahkan dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-A'la ayat 16-17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi kamu, orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal." Kesukaan umat manusia kepada harta memang merupakan fitrah, sekaligus ujian bagi umat manusia. Untuk itu hendaknya kita selalu berpegang pada ajaran agama, serta tidak perlu merasa terpikat oleh harta benda yang ada pada diri seseorang. Perlu diingat bahwa pada dasarnya tidak ada satupun yang kita miliki di dunia ini, sebab segala yang ada di dunia semata hanyalah milik Allah Ta'ala. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian paham? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.